Jantungku mau copot. Pintu kamar terbuka, tapi bukan suamiku yang masuk. Orang asing itu langsung jalan ke arah lemariku, menatap tajam dan berbisik. Pilih, teriak sekarang dan mati perlahan di tangan suamimu, atau diam dan ikut permainanku untuk menghancurkannya. Aku tak menyangka bahwa di malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaanku sebagai pengantin baru, aku justru dihadapkan pada pilihan antara nyawa atau pengkhianatan yang tak terbayangkan. Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku adalah Elara, dan pria yang baru saja mengucapkan janji suci di depan penghulu beberapa jam lalu adalah Aris, seorang pengusaha muda yang dikenal santun dan penuh wibawa. Namun pria asing di hadapanku ini, yang mengenakan setelan hitam rapi namun dengan sorot mata sedingin es, seolah membawa pesan dari neraka yang siap membakar seluruh hidupku. Tanganku membeku di atas kain gaun pengantin sutra yang masih melekat di tubuhku. Wangi melati dari rangkaian bunga di rambutku terasa mencekik. Aku ingin berteriak, memanggil Aris yang katanya sedang mengambilkan air minum untukku di dapur bawah. Namun pria asing itu meletakkan telunjuk di bibirnya, sebuah isyarat yang disertai dengan kilatan sesuatu yang tajam di balik jasnya. Ia tidak menyentuhku, namun kehadirannya memenuhi ruangan, mengusir rasa aman yang baru saja kubangun bersama Aris selama 2 tahun masa perkenalan kami. Suaranya sangat rendah, hampir seperti desisan angin, namun setiap kata yang keluar darinya menghujam jantungku lebih dalam daripada belati manapun. Ia mengeluarkan sebuah ponsel, menekan beberapa tombol, dan memutar sebuah rekaman suara yang membuat duniaku seketika runtuh. Di dalam rekaman itu, aku mendengar suara Aris. Suara yang biasanya lembut memuji kecantikanku kini terdengar kasar dan penuh perhitungan. Aris sedang berbicara dengan seseorang, seorang wanita yang suaranya sangat kukenal sebagai sekretaris pribadinya, Siska. Mereka membicarakan tentang aset warisan yang baru saja kuterima dari almarhum ayahku. Aris mengatakan bahwa pernikahan ini hanyalah jembatan untuk menguasai seluruh saham keluarga Aris, dan setelah semuanya ditandatangani, ia akan memastikan aku menghilang dengan cara yang tampak seperti kecelakaan akibat depresi pasca pernikahan. Aku merosot ke lantai. Lututku tak lagi sanggup menopang berat tubuhku yang terasa kian berat oleh kenyataan pahit ini. Pria asing itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Leo, menatapku tanpa rasa iba. Ia mengatakan bahwa ia adalah mantan rekan bisnis Aris yang dikhianati dan hampir mendekam di penjara karena ulah Aris. Ia datang bukan untuk menyelamatkanku karena kasih sayang, melainkan karena dendam. Ia ingin menggunakan posisiku sebagai istri sah untuk menghancurkan kerajaan bisnis yang sedang dibangun Aris di atas penderitaan banyak orang. Aku gemetar, menatap pintu kamar yang masih tertutup, menanti langkah kaki Aris yang mungkin sebentar lagi akan tiba membawa segelas air yang mungkin saja sudah dicampur dengan sesuatu untuk membuatku kehilangan kesadaran. Leo memberiku instruksi cepat. Ia menyuruhku untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia ingin aku tetap menjadi istri yang penurut, sementara ia akan memberiku bukti-bukti lain yang lebih mengejutkan tentang siapa sebenarnya pria yang baru saja kunikahi itu. Sebelum Leo menghilang di balik jendela balkon yang terbuka, ia meninggalkan sebuah alat penyadap kecil berbentuk bros hiasan hijab. Ia berbisik bahwa jika aku memilih untuk percaya pada Aris malam ini, maka besok pagi aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Ketakutan menyergapku, namun di balik itu, api kemarahan mulai menyala di sudut hatiku yang paling dalam. Benar saja, beberapa saat setelah Leo menghilang, pintu kamar terbuka kembali. Aris masuk dengan senyum manis yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Ia membawa nampan berisi segelas susu hangat. Ia berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang dan mengelus pipiku dengan lembut. Sentuhannya yang biasanya terasa hangat kini terasa seperti sisik ular yang dingin menjalar di kulitku. Ia memujiku, mengatakan betapa beruntungnya ia memilikiku, sementara aku harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingku untuk tersenyum balik dan menyembunyikan getaran hebat di tanganku. Aku melihat gelas susu itu, cairan putih yang tampak murni namun mungkin menyimpan maut di dalamnya. Aris memintaku meminumnya agar aku bisa beristirahat dengan tenang setelah hari yang panjang. Aku meraih gelas itu, namun pura-pura tersandung ujung gaun pengantinku sendiri hingga gelas itu jatuh dan isinya tumpah ke karpet tebal. Aris tampak terkejut. Ada kilatan kekecewaan yang tertangkap sekejap di matanya sebelum ia kembali memasang topeng kekhawatiran.
Ia segera membantuku berdiri dan mengatakan akan mengambilkan gelas yang baru. Namun, aku menahannya dengan alasan bahwa aku merasa sangat mual dan hanya ingin segera tidur tanpa minum apapun. Aris terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah sedang menimbang apakah aku benar-benar mual atau aku sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku berbaring di sampingnya dengan mata yang terpejam, namun pikiran yang terjaga sepenuhnya. Aku mendengar napasnya yang teratur, sementara jantungku berdegup kencang mengikuti detak jam dinding. Aku menyadari bahwa mulai detik ini, rumah mewah ini bukan lagi tempat berteduh, melainkan medan perang. Aku bukan lagi pengantin baru yang bahagia, melainkan seorang tawanan yang harus merancang pelarian sekaligus pembalasan. Di dalam kegelapan, aku meraba bros kecil yang diberikan Leo, sebuah simbol aliansi gelap yang terpaksa kujalani demi bertahan hidup dari pria yang baru saja menjadi suamiku. Pagi harinya, sinar matahari masuk melalui celah gorden, namun tidak membawa kehangatan bagiku. Aris sudah bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan dengan sangat romantis di meja kecil balkon. Ia tampak seperti suami sempurna, namun setiap gerakannya kini terlihat seperti koreografi yang sudah diatur untuk menipuku. Saat ia sedang mandi, aku dengan cepat memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan yang mencurigakan, semua tampak bersih. Namun aku teringat kata-kata Leo bahwa Aris memiliki ponsel lain yang disembunyikan di kantor pribadinya di dalam rumah ini. Dengan hati berdebar, aku mencoba mencari kunci kantor itu di laci meja riasnya. Namun nihil. Aris selalu membawa kunci itu kemanapun ia pergi. Saat kami sarapan, Aris menceritakan rencana bulan madu kami ke sebuah pulau pribadi. Ia mengatakan ingin menjauhkan aku dari hiruk-pikuk pekerjaan agar aku bisa fokus pada kesehatan mentalku. Kata-kata kesehatan mental yang ia ucapkan membuat bulu kudukku berdiri. Itu adalah bagian dari rencananya, membangun narasi bahwa aku adalah wanita yang rapuh secara psikologis, agar kelak jika terjadi sesuatu padaku, orang-orang tidak akan merasa curiga. Aku hanya mengangguk setuju, berpura-pura antusias, sementara di dalam otakku aku sedang menyusun kepingan teka-teki tentang siapa sebenarnya wanita bernama Siska itu dan apa hubungan mereka yang sebenarnya di masa lalu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya sebuah alamat gudang tua di pinggiran kota dan sebuah jam. Aku tahu itu dari Leo. Ia ingin aku menemuinya saat Aris pergi ke kantor. Masalahnya, Aris mengatakan bahwa hari ini ia akan bekerja dari rumah untuk menemaniku. Aku harus mencari alasan agar bisa keluar tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku teringat bahwa hari ini adalah jadwal ziarah ke makam ayahku, sesuatu yang biasanya aku lakukan setiap bulan. Aku mengatakan hal itu pada Aris, dan dengan berat hati, ia mengizinkan aku pergi asalkan aku diantar oleh sopir pribadinya yang baru, Pak Jaka. Aku menyadari bahwa Pak Jaka bukan sekadar sopir, melainkan orang suruhan Aris yang bertugas mengawasiku. Saat mobil melaju menuju pemakaman, aku memutar otak bagaimana caranya melepaskan diri dari pengawasan Pak Jaka. Sesampainya di pemakaman, aku meminta Pak Jaka untuk menungguku di gerbang depan, sementara aku ingin menyendiri di depan makam ayah. Setelah memastikan ia tidak mengikutiku, aku segera berlari menuju gerbang belakang pemakaman, di mana sebuah taksi sudah menunggu, yang ternyata sudah diatur oleh Leo. Hatiku berdegup kencang. Aku merasa seperti pelarian di tanah kelahiranku sendiri, menuju sebuah pertemuan yang mungkin akan mengubah kebencianku menjadi tindakan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Taksi yang membawaku meluncur membelah jalanan kota yang padat, meninggalkan Pak Jaka yang mungkin masih berdiri dengan tenang di gerbang pemakaman, tidak menyadari bahwa majikan yang seharusnya ia awasi sudah melesat menuju sisi gelap kehidupan suaminya. Pikiranku berkecamuk. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang tampak seperti jeruji raksasa. Alamat yang diberikan Leo berada di kawasan industri tua yang sudah lama ditinggalkan. Begitu aku turun, aroma karat dan kelembapan menyambutku. Leo sudah berdiri di sana, bersandar pada sebuah pilar beton yang retak. Ia tidak menyapaku dengan basa-basi, melainkan langsung menyodorkan sebuah map plastik berisi lembaran foto-foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Tanganku gemetar saat melihat foto-foto itu. Di sana, Aris tampak sangat akrab dengan Siska, namun bukan di kantor. Mereka berada di sebuah rumah sakit jiwa di luar kota. Leo menjelaskan bahwa Aris selama ini memiliki seorang kakak kandung yang sengaja ia sembunyikan dari publik karena dianggap merusak citra keluarganya yang sempurna. Kakaknya itu, seorang pria bernama Baskara, dikurung di sana dengan identitas palsu.
Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa sebagian besar harta yang sekarang dikuasai Aris sebenarnya adalah milik Baskara yang dirampas melalui pemalsuan tanda tangan saat Baskara mengalami syok pasca kecelakaan orang tua mereka. Aris bukan hanya ingin menghancurkanku, ia telah menghancurkan darah dagingnya sendiri demi ambisi gila ini. Leo menatapku tajam, seolah sedang menguji apakah aku masih memiliki nyali untuk melanjutkan permainan ini. Ia mengatakan bahwa kunci untuk menjatuhkan Aris bukan hanya pada bukti penggelapan aset, tapi pada keberadaan Baskara. Jika aku bisa mengeluarkan Baskara dan memulihkan haknya, maka Aris akan kehilangan segalanya dalam semalam. Namun, rumah sakit jiwa itu dijaga ketat oleh orang-orang suruhan Aris yang menyamar sebagai perawat. Aku merasa ngeri membayangkan risiko yang harus kuambil. Namun saat teringat bagaimana Aris mencoba memberiku susu yang mungkin beracun semalam, rasa takut itu berubah menjadi tekad yang membara. Aku tidak boleh hanya menjadi korban yang menangis di pojok kamar. Aku harus menjadi algojo bagi pengkhianatan ini. Pertemuan itu berakhir singkat karena aku harus segera kembali ke pemakaman sebelum Pak Jaka curiga. Di perjalanan pulang, aku terus memikirkan rencana Leo. Aku harus mendapatkan akses ke brankas pribadi Aris di ruang kerjanya. Leo memberikan sebuah alat kecil, sebuah pemindai sidik jari portable yang harus kutempelkan pada gagang brankas saat Aris tidak melihat. Masalahnya Aris adalah orang yang sangat teliti. Ia jarang meninggalkan ruang kerjanya dalam keadaan tidak terkunci. Aku harus menciptakan pengalihan yang cukup besar agar ia meninggalkan ruangan itu setidaknya selama 5 menit. Sesampainya di pemakaman, aku kembali ke makam ayah melalui jalan yang sama. Pak Jaka masih di sana, tampak sedikit gelisah namun belum berani mencariku ke dalam. Aku berpura-pura baru saja selesai menangis, menunjukkan wajah sembab yang sebenarnya adalah hasil dari tekanan batin sepanjang hari. Pak Jaka tidak bertanya banyak dan segera mengantarku pulang. Di rumah, Aris menyambutku dengan pelukan yang terasa seperti lilitan kawat berduri. Ia bertanya bagaimana ziarahnya, dan aku menjawabnya dengan narasi sedih tentang betapa aku merindukan ayah, yang secara tidak langsung memberikan alasan bagiku untuk bersikap agak menjauh dan murung sepanjang sisa hari itu. Malam itu saat makan malam, Siska datang ke rumah kami dengan alasan ada dokumen mendesak yang harus ditandatangani. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah mengetahui kebenaran pahit itu. Siska tampak sangat sopan, mengenakan pakaian kantor yang rapi dan berbicara dengan nada yang sangat formal. Namun matanya seringkali mencuri pandang ke arah Aris, sebuah tatapan penuh rahasia yang kini bisa kubaca dengan jelas. Aris memperkenalkannya kembali padaku seolah kami belum pernah akrab, dan aku pun membalasnya dengan senyum palsu yang paling manis yang pernah kubuat. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, mencari celah di balik sandiwara yang mereka mainkan di hadapanku. Saat mereka sedang sibuk berdiskusi di ruang tamu, aku beralasan ingin ke dapur untuk membuat teh bagi mereka. Ini adalah kesempatanku. Aku tahu Aris meninggalkan kunci kantornya di atas meja kecil di samping sofa, tertutup oleh beberapa berkas yang dibawa Siska. Dengan gerakan cepat yang sudah kulatih dalam pikiran, aku mengambil kunci itu saat Siska sibuk menjelaskan sesuatu pada Aris dan suamiku itu membelakangiku. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut mereka bisa mendengarnya. Aku berhasil menyelinap ke arah ruang kerja Aris yang terletak di lorong gelap dekat perpustakaan. Pintu kantor itu terbuka dengan suara klik kecil yang terdengar seperti ledakan di telingaku. Aku masuk ke dalam, ruangan itu berbau kayu jati dan tembakau mahal. Aku langsung menuju ke arah lukisan besar yang menyembunyikan brankas baja di baliknya. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, aku menempelkan alat pemindai dari Leo ke panel kunci brankas tersebut. Alat itu bekerja dengan lampu kecil yang berkedip-kedip, mencari kombinasi sidik jari Aris yang tersisa di sana. Detik demi detik berlalu, aku mendengar suara tawa Siska dari ruang tamu yang menandakan mereka masih belum selesai dengan urusan mereka. Akhirnya, alat itu bergetar pelan, menandakan data sudah terambil. Aku segera mencabut alat itu dan bergegas keluar, mengunci kembali pintu kantor, dan mengembalikan kunci itu ke posisi semula tanpa mereka sadari. Saat aku kembali ke dapur dengan nampan teh, tanganku masih gemetar, namun aku berhasil menutupinya dengan sikap tenang. Aris menatapku saat aku menyajikan teh. Matanya seolah menyelidiki sesuatu yang berbeda dariku. "Kamu pucat sekali ya, Lara. Apa kamu benar-benar tidak apa-apa?" Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti perhatian, namun kini aku tahu itu adalah nada kecurigaan. Aku hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mungkin aku hanya butuh istirahat lebih banyak. Setelah Siska pergi, Aris mengajakku duduk di taman belakang. Ia mulai membicarakan tentang rencana masa depan kami, tentang anak-anak yang ia inginkan, dan tentang betapa ia ingin membangun yayasan atas namaku.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sampah yang menumpuk di telingaku. Aku harus menahan keinginan untuk berteriak di depan wajahnya bahwa aku tahu semua kebohongannya. Aku tahu tentang kakaknya, aku tahu tentang Siska, dan aku tahu tentang niatnya untuk menyingkirkanku. Namun, aku harus bersabar. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tidak boleh kalah di langkah pertama. Aku harus menjadi istri yang sempurna, setidaknya sampai Leo memberikan sinyal untuk serangan berikutnya. Malam itu, saat Aris sudah terlelap, aku mengirimkan data dari pemindai sidik jari itu ke nomor Leo melalui aplikasi rahasia. Tidak lama kemudian, sebuah pesan balasan masuk. Kerja bagus. Besok malam, saat Aris ada acara pertemuan asosiasi pengusaha, kita akan menjemput Baskara. Siapkan dirimu, ini tidak akan mudah. Aku menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa besok malam aku mungkin akan melakukan sesuatu yang akan membuatku dicap sebagai pengkhianat atau pahlawan. Aku menutup mata, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk hari esok yang akan menentukan apakah aku akan tetap menjadi Elara yang rapuh atau bangkit sebagai wanita yang mampu menghancurkan tirani suaminya sendiri. Pagi hari berikutnya terasa seperti awal dari sebuah eksekusi. Aris pergi ke kantor lebih awal dari biasanya, memberikan kecupan di keningku yang kini terasa seperti cap maut. Aku berdiri di depan jendela besar kamar kami, memerhatikan mobilnya menghilang di balik gerbang besi. Dan saat itulah aku merasa benar-benar sendirian di dalam sarang musuh. Aku segera menghubungi Leo menggunakan telepon cadangan yang ia selipkan di dalam kotak kosmetikku beberapa hari lalu. Rencana malam ini sudah matang. Aris akan menghadiri gala dinner tahunan para pengusaha. Sebuah acara formal yang mewajibkan semua tamu untuk menonaktifkan ponsel mereka selama sesi pidato utama. Itu adalah jendela waktu 3 jam yang kami miliki untuk menyusup ke rumah sakit jiwa dan mengeluarkan Baskara. Sepanjang siang, aku mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati. Aku harus terlihat normal di depan para pelayan rumah. Aku bahkan sempat memanggil penjahit langganan untuk mencocokkan gaun yang akan kupakai nanti malam. Sebuah alibi sempurna bahwa aku sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menemani suamiku ke acara tersebut. Namun, di balik tumpukan kain satin dan payet, aku menyembunyikan pakaian serba hitam yang akan kugunakan untuk aksi penjemputan itu. Jantungku berdebar setiap kali berpapasan dengan Pak Jaka. Pria itu tampak lebih waspada hari ini, seolah ia memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak di balik ketenangan rumah ini. Sore hari tiba, Aris pulang untuk berganti pakaian. Ia tampak sangat tampan dalam balutan tuxedo hitamnya. Senyumnya begitu menawan seolah ia bukan orang yang sama dengan pria yang membicarakan kematianku di rekaman suara itu. Aku berpura-pura mengeluh sakit kepala yang luar biasa saat ia sedang memasang basinya. Aku merintih pelan, memegangi pelipisku dan mengatakan bahwa pandanganku terasa berbayang. Aris segera mendekat. Raut wajahnya tampak khawatir. Namun aku tahu, di dalam hatinya ia mungkin berpikir ini adalah awal dari depresi yang ia rencanakan untukku. Ia bersikeras membawaku ke dokter. Namun aku menolak dan mengatakan hanya butuh tidur beberapa jam di kamar yang gelap. Pergilah Aris, ini acara penting bagi perusahaan. Jangan sampai ketidakhadiranku merusak citramu di depan kolega. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat tidur, ucapku dengan nada selemah mungkin. Aris tampak bimbang namun ambisinya mengalahkan rasa cintanya, jika memang cinta itu pernah ada. Ia memberikan sebotok air minum dan sebuah pil yang ia klaim sebagai obat penenang. Begitu ia keluar dari kamar dan aku mendengar suara mobilnya menjauh, aku segera membuang pil itu ke dalam toilet. Aku berganti pakaian dengan cepat. Gerakanku sigap seperti orang yang sudah tidak memiliki beban lagi. Aku keluar melalui balkon, menuruni pipa saluran air seperti yang sudah diajarkan Leo lewat sketsa, dan meloncati pagar belakang yang jarang dipantau. Leo sudah menungguku di dalam sebuah mobil van hitam yang tidak mencolok. Tanpa banyak bicara, ia memacu kendaraan itu menuju pinggiran kota, ke arah perbukitan sunyi di mana rumah sakit jiwa Cahaya Harapan berada. Di dalam perjalanan, Leo menyerahkan sebuah kartu akses hasil cloning dan sebuah alat kejut listrik kecil untuk berjaga-jaga. Ia menjelaskan bahwa Baskara ditempatkan di bangsal isolasi paling belakang, di bawah pengawasan perawat bernama Herman yang merupakan kaki tangan kepercayaan Aris. Kita tidak boleh membuat keributan. Misi ini harus bersih, karena jika Aris tahu Baskara hilang sebelum kami mendapatkan bukti aslinya, maka Aris akan menghancurkan semua dokumen warisan itu lebih dulu. Suasana rumah sakit itu sangat mencekam. Kabut tipis menyelimuti bangunan tua berarsitektur kolonial tersebut. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip memberikan kesan suram yang tak berujung.
Kita menyelinap melalui pintu samping yang digunakan untuk pengiriman logistik. Leo bergerak dengan sangat lincah, mematikan beberapa sirkuit kamera pengawas dengan alat elektroniknya. Aku mengikuti di belakangnya menahan nafas setiap kali mendengar suara langkah sepatu perawat di lorong yang sunyi. Bau pembersih lantai yang tajam menyengat hidungku, bercampur dengan aura keputusasaan yang seolah keluar dari balik pintu-pintu besi sel di sana. Kita sampai di depan bangsal isolasi. Leo memberikan isyarat padaku untuk menunggu di balik pilar, sementara ia menghadapi perawat jaga. Dengan satu gerakan cepat, Leo melumpuhkan Herman sebelum pria itu sempat berteriak. Aku segera mendekat, mengambil kunci yang menggantung di pinggang Herman yang kini tak sadarkan diri. Aku membuka pintu sel nomor 404. Di dalamnya aku menemukan seorang pria yang sangat kurus, duduk meringkuk di sudut ruangan dengan pakaian putih yang sudah kusam. Matanya kosong menatap dinding, rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Dialah Baskara, kakak kandung Aris yang dibihanati. Baskara, panggilku pelan. Pria itu sedikit tersentak. Bahunya gemetar ketika ia mengangkat wajahnya. Aku melihat kemiripan yang luar biasa dengan Aris, namun tanpa kilatan keserakahan. Baskara menatapku dengan ketakutan yang mendalam. Ia bergumam pelan tentang Aris yang sering datang dan menyuntikkan sesuatu padanya agar ia terus berhalusinasi. Aku menggenggam tangannya yang dingin, mencoba memberikan kekuatan yang tersisa di dalam diriku. Aku Elara, istri Aris. Aku di sini untuk membawamu pulang. Kita akan mengambil kembali apa yang ia curi darimu, bisikku. Baskara tampak ragu, namun saat ia melihat Leo, ada sepercik pengenalan di matanya. Mereka berdua ternyata pernah berteman baik sebelum Aris mengadu domba mereka. Proses membawa Baskara keluar tidaklah mudah. Kondisi fisiknya sangat lemah, dan ia seringkali tiba-tiba panik jika mendengar suara keras. Kami harus memapahnya melewati lorong-lorong gelap dengan penuh kewaspadaan. Saat kami hampir mencapai pintu keluar, suara alarm tiba-tiba berbunyi nyaring. Seseorang telah menemukan Herman yang pingsan. Leo segera mendorong kami ke arah mobil van sementara ia bersiap menahan beberapa penjaga yang mulai berdatangan. "Bawa dia ke rumah aman, jangan berhenti sampai kalian sampai di sana," teriak Leo sambil menutup pintu van setelah aku dan Baskara masuk ke dalam. Aku pindah ke kursi pengemudi, menginjak gas sedalam mungkin, meninggalkan kegilaan di belakangku. Sepanjang perjalanan menuju rumah aman yang telah ditentukan, Baskara mulai bicara meskipun suaranya tersendat-sendat. Ia mengungkapkan rahasia yang jauh lebih gelap. Aris ternyata tidak hanya memalsukan dokumen warisan, tapi ia juga terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan orang tua mereka. Aris sengaja menyabotase rem mobil karena ia tahu ayahnya berencana mengubah surat wasiat yang akan memberikan seluruh kontrol perusahaan kepada Baskara. Aku nyaris menabrak pembatas jalan saat mendengar hal itu. Suamiku adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang telah menghabisi orang tuanya sendiri. Aku merasa mual, ingin muntah memikirkan bahwa aku telah berbagi tempat tidur dengan monster sekaku itu selama berbulan-bulan. Sesampainya di rumah aman, sebuah kabin tersembunyi di dalam hutan yang dimiliki keluarga Leo, aku segera membawa Baskara masuk. Di sana sudah ada seorang dokter kepercayaan Leo yang siap merawat Baskara. Aku terduduk di sofa usang, tubuhku gemetar hebat karena syok. Aku menyadari bahwa malam ini adalah titik balik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku telah melarikan tawanan Aris, aku telah mengkhianati pernikahanku, dan aku sekarang menjadi buronan bagi suamiku sendiri. Namun saat melihat Baskara yang mulai tertidur dengan tenang setelah diberi perawatan, aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa naifku yang telah mencintai Aris tanpa curiga. Tiba-tiba ponsel rahasia di saku jaketku bergetar. Sebuah notifikasi panggilan masuk dari Aris. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apakah ia sudah pulang dan menyadari aku tidak ada di kamar? Atau ia sudah tahu tentang kekacauan di rumah sakit jiwa? Aku menatap layar ponsel itu dengan ragu. Sementara di luar sana, suara burung malam terdengar seperti tawa ejekan bagi keberanianku yang kini sedang diuji di titik terendahnya. Aku harus memutuskan, apakah aku akan mengangkatnya dan terus berakting, atau aku akan mematikan ponsel itu dan secara resmi menyatakan perang terbuka melawannya. Aku menarik napas panjang, menekan tombol hijau dengan tangan yang masih gemetar hebat. Aku harus tetap tenang. "Halo Aris," suaraku terdengar serak, persis seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang karena pengaruh obat. Di seberang sana, hening sejenak. Aku bisa mendengar suara riuh musik klasik dan denting gelas kristal dari latar belakang acaranya. Aris belum pulang.
Kelegaan kecil menyapu hatiku, namun suaranya yang kemudian menyaut membuat bulu kuduku berdiri. Lara, sayang, kamu sudah bangun. Aku baru saja ingin menelpon untuk memastikan kamu tidak apa-apa. Suaramu terdengar sangat lemah. Apa obatnya bekerja dengan baik? Aku memaksakan diri untuk terbatuk pelan. Iya, Aris, kepalaku masih sangat berat. Aku merasa seperti sedang bermimpi buruk dan sulit sekali untuk membuka mata. Maaf, aku tidak bisa menemanimu di sana. Aku mendengar Aris terkekeh pelan, sebuah tawa yang kini terdengar seperti seringai iblis di telingaku. Tidak apa-apa sayang, istirahatlah. Aku mungkin akan pulang sedikit terlambat. Ada beberapa urusan mendadak dengan kolega penting. Tidurlah lagi, aku mencintaimu. Begitu sambungan terputus, aku nyaris melempar ponsel itu ke dinding. Urusan mendadak, aku tahu itu kode. Aris pasti sudah mendapat laporan tentang pembobolan di rumah sakit jiwa. Ia tidak akan pulang ke rumah. Ia akan pergi ke sana untuk memeriksa kerusakannya. Leo muncul di pintu kabin beberapa menit kemudian dengan pakaian yang kotor dan napas yang memburu. Ada luka gores di pipinya, namun matanya berkilat puas. Kita harus bergerak cepat, Lara. Penjaga rumah sakit sudah mengenali mobil vanku, meskipun aku sudah mengganti plat nomornya. Aris akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencari Baskara. Dia tahu, hanya Baskara yang bisa membatalkan segala kuasa hukum yang dia miliki sekarang. Leo kemudian membuka sebuah laptop dan memperlihatkan data yang berhasil ia curi dari komputer pusat rumah sakit saat kekacauan terjadi. Di sana terdapat catatan medis asli Baskara yang menunjukkan bahwa ia tidak pernah gila. Ia sengaja diberikan obat-obatan psikotropika dosis tinggi untuk menciptakan gejala psikosenia buatan. Baskara yang baru saja terbangun menatap kami dengan pandangan yang lebih jernih. Dokter yang menanganinya mengatakan bahwa efek obat penenang mulai hilang. Ada sebuah brankas lain, Lara. Suara Baskara terdengar parau, hampir seperti bisikan dari liang kubur. Aris menyimpannya di rumah lama orang tua kami di desa terpencil. Di sana ada rekaman asli CCTV malam kecelakaan itu. Aris mengira dia sudah menghapusnya, tapi ayah selalu memiliki cadangan di server tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan sidik jariku dan sidik jari Aris secara bersamaan. Aku tertegun. Jika Aris membutuhkan sidik jari Baskara, berarti selama ini Baskara dibiarkan hidup hanya sebagai kunci cadangan jika sewaktu-waktu server itu bermasalah atau jika Aris butuh mengakses data di sana. Malam itu juga, dalam kegelapan kabin yang hanya diterangi lampu minyak, kami menyusun rencana gila. Kami tidak akan lari. Lari hanya akan membuat Aris terus mengejar kami seperti predator. Kami harus memancing Aris ke rumah lama itu. Kami harus membuatnya merasa bahwa ia memiliki kendali, padahal sebenarnya ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang kami siapkan. Leo akan menghubungi Aris secara anonim, berpura-pura menjadi penculik yang meminta tebusan besar untuk nyawa Baskara, dan lokasi pertukarannya adalah rumah lama di desa itu. Dengan begitu, Aris akan datang tanpa membawa pasukan polisi, karena ia sendiri tidak ingin kejahatannya terbongkar. Aku merasa perutku mulas membayangkan harus berhadapan langsung dengan Aris di tempat sunyi itu. Namun Baskara memegang tanganku. Dia telah menghancurkan hidupku selama 10 tahun, Lara. Dia membunuh orang tua kami. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku mengakhiri ini. Kamu adalah istrinya. Dia tidak akan langsung membunuhmu, karena dia masih butuh tanda tanganmu untuk pengalihan sisa saham minggu depan. Benar, aku masih memiliki nilai tawar. Aku adalah pidak catur yang kini sedang mencoba mematikan sang raja. Esok paginya, rencana dimulai. Aku kembali ke rumah mewah kami dengan bantuan Leo yang mengantarku hingga perbatasan hutan. Aku masuk ke dalam rumah melalui jalan yang sama, menyelinap ke dalam kamar dan berbaring di tempat tidur seolah-olah aku tidak pernah kemana-mana. Saat Aris masuk ke kamar beberapa jam kemudian, dengan wajah yang tampak sangat stres dan lelah, aku berpura-pura baru saja bangun. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Ia menatapku lama, seolah ingin mencari kebohongan di mataku, namun aku memberikan akting terbaikku dengan memeluknya dan bertanya kenapa dia terlihat begitu kacau. Hanya masalah kantor, sayang. Siska melakukan kesalahan besar dan beberapa data penting hilang. Ucapnya berbohong. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tidak beraturan saat aku menyadarkan kepalaku di dadanya. Ia sedang ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku merasa berada di atas angin. Beberapa saat kemudian, ponsel Aris berdering. Ia menjauh dariku untuk mengangkatnya.
Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat ekspresinya berubah dari marah menjadi panik yang luar biasa. Itu pasti telepon dari Leo. Aris menutup sambungan dengan tangan yang bergetar. Lalu ia segera menyambar kunci mobilnya. Elara, aku harus pergi sekarang. Ada urusan sangat mendesak. Jangan keluar rumah, kunci semua pintu. Pesannya dengan suara serak. Aku mengangguk patuh. Namun begitu ia menghilang dari pandangan, aku segera menghubungi Leo. Dia sudah bergerak. Dia menuju rumah lama. Leo menyahut dengan singkat. Bagus, aku dan Baskara sudah dalam perjalanan ke sana melalui jalur hutan. Kamu tetaplah di sana, Elara. Jangan ikut campur lebih jauh. Ini berbahaya. Tapi aku tahu aku tidak bisa hanya diam. Di dalam laci meja kerja Aris yang sempat aku bobor, aku menemukan sebuah berkas kecil yang tertinggal. Sebuah dokumen asuransi jiwa atasku yang nilainya sangat fantastis yang akan cair jika aku meninggal dalam waktu dekat. Amarahku memuncak. Dia benar-benar sudah merencanakan kematianku sebelum kami menikah. Aku tidak akan membiarkan Leo dan Baskara menghadapi iblis itu sendirian. Aku mengambil kunci mobil cadanganku, mengabaikan peringatan Leo dan melesat menuju desa terpencil itu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana pria yang kucintai ini hancur oleh kejahatannya sendiri. Perjalanan itu memakan waktu 3 jam melewati medan yang berat. Namun setiap tikungan jalan hanya menambah tekadku untuk mengakhiri drama berdarah ini sekali dan untuk selamanya. Hujan mulai turun membasahi kaca depan mobilku saat aku memasuki kawasan perbukitan yang terjal. Rumah lama keluarga Aris terletak di ujung jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, memberikan kesan angker dan terisolasi dari peradaban. Cahaya petir sesekali menyambar, menerangi siluet rumah bergaya kolonial yang tampak seperti raksasa yang tertidur dalam kegelapan. Aku mematikan lampu mobil beberapa ratus meter sebelum mencapai lokasi, menyelinap di antara pepohonan agar kehadiranku tidak diketahui. Jantungku berdebar kencang, seirama dengan suara gemuruh guntur yang seolah sedang menabuh jenderang perang di langit. Aku melihat mobil Aris terparkir di depan gerbang yang berkarat. Pintu rumah terbuka lebar, membiarkan cahaya kuning temaram dari dalam keluar menyinari rintik hujan. Dengan langkah hati-hati, aku mendekat melalui pintu samping, melewati teras kayu yang berderit pelan. Di dalam, aku mendengar suara teriakan Aris yang penuh kemarahan. Ia sedang berdiri di ruang amu yang berdebu, menghadap ke arah Leo yang memegang Baskara yang masih terlihat lemah. Aris tampak sangat berantakan. Jas mahalnya sudah basah kuyup dan sebuah pistol terhunus di tangan kanannya, diarahkan tepat ke dada kakaknya sendiri. Berikan dia padaku, Leo. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Baskara adalah milikku, dan kamu hanya seorang pecundang yang mencoba bermain pahlawan. Teriak Aris dengan suara yang sudah tidak lagi terdengar manusiawi. Leo tetap tenang, meskipun tangannya yang lain berada di balik punggung, siap dengan alat kejut listrik atau mungkin senjata lain yang ia bawa. Baskara menatap adiknya dengan tatapan yang sangat menyedihkan, sebuah campuran antara kasih sayang yang tersisa dan ketakutan yang mendalam. Aris, hentikan ini. Ayah dan ibu tidak akan tenang melihatmu menjadi monster seperti ini. Suara Baskara terdengar pelan namun menusuk. Tawa Aris meledak, sebuah tawa yang kering dan mengerikan. Ayah dan ibu, mereka yang hampir menghancurkan masa depanku dengan memberikan semua kendali padamu. Aku yang bekerja keras, aku yang membangun relasi, tapi mereka tetap memilihmu hanya karena kamu lahir lebih dulu. Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk bertahan hidup. Saat itulah, aku melangkah keluar dari bayang-bayang lorong gelap. Dan, apakah membunuh istrimu sendiri juga merupakan cara untuk bertahan hidup, Aris? Suaraku bergema di ruangan yang sunyi itu, mengejutkan mereka bertiga. Aris menoleh dengan cepat, matanya membelalak tak percaya melihatku berdiri di sana dengan wajah yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Elara, bagaimana bisa kamu? Suaranya tercekak. Ia tampak goyah sesaat. Pistolnya sempat menurun sebelum ia kembali mengarahkannya padaku. Kenapa kamu harus ikut campur, sayang? Seharusnya kamu tetap di rumah, menjadi istri yang manis dan mati dengan tenang dalam kecelakaan yang sudah kusiapkan. Kenapa kamu harus menghancurkan semuanya? Aku berjalan mendekat, mengabaikan ancaman pistol di tangannya. Rasa takutku seolah terbakar habis oleh pengkhianatan yang tak termaafkan ini. Aku bukan lagi Elara yang bodoh, Aris. Aku tahu tentang asuransi itu.
sesuatu. Aku tahu tentang rem mobil orang tuamu, dan aku tahu tentang penderitaan Baskara selama 10 tahun ini. Aris mulai terpojok. Ia memandang ke sekeliling, menyadari bahwa rencananya sudah hancur berantakan. Namun seorang sosiopat yang terdesak akan jauh lebih berbahaya. Jika aku tidak bisa mendapatkan harta itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Ia segera berbalik menuju ruang kerja ayahnya di ujung ruangan, di mana server cadangan itu berada. Leo mencoba mengejarnya, namun Aris melepaskan tembakan ke udara yang membuat kami semua tertunduk. Ia berhasil masuk ke dalam ruangan itu dan membanting pintunya hingga terkunci dari dalam. Kami mendengar suara benda-benda berat digeser untuk menahan pintu tersebut. Leo segera menghampiriku, memastikan aku tidak terluka. Dia akan menghancurkan servernya, kita harus masuk sekarang. Kita bersama-sama mencoba mendobrak pintu jati yang tebal itu. Sementara Baskara memberikan instruksi tentang mekanisme kunci darurat yang ada di balik bingkai foto di dinding samping. Dengan bantuan alat dari Leo, pintu itu akhirnya terbuka dengan paksa, tepat saat Aris sedang berusaha memecahkan monitor server dengan gagang pistolnya. Namun ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Baskara menjelaskan bahwa server itu tidak akan hancur hanya dengan menghancurkan monitornya. Data aslinya tersimpan di sebuah brankas baja di bawah lantai yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari mereka berdua. Aris yang menyadari hal itu mencoba meraih Baskara, namun Leo berhasil melumpuhkannya dengan sebuah pukulan telak ke rahangnya. Aris jatuh tersungkur di lantai yang penuh dengan debu dan pecahan kaca. Ia merintih terenggoh-enggoh, mencoba menggapai pistolnya yang terlepas, namun aku dengan cepat menendang senjata itu jauh-jauh. Aku menatapnya yang kini tampak sangat menyedihkan. Seorang pria yang dulunya sangat berkuasa, kini meringkuk seperti tikus yang terperangkap. Leo segera memegangi tangan Aris, memaksa jarinya untuk menempel pada pemindai biometrik bersamaan dengan jari Baskara yang gemetar. Lampu indikator pada lantai berubah menjadi hijau, dan sebuah laci besi tersembunyi keluar dari bawah ulin. Di dalamnya, terdapat sebuah kartu memori dan tumpukan dokumen asli surat wasiat yang belum sempat dihancurkan oleh Aris. "Sudah selesai, Aris, semua bukti ada di sini," ucap Leo dingin. Namun Aris tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaganya, ia menarik sebuah tuas kecil di bawah meja yang rupanya telah ia siapkan sebagai opsi terakhir. "Jika aku hancur, rumah ini akan menjadi makam kalian," teriaknya. Suara ledakan kecil terdengar dari lantai bawah, diikuti oleh aroma gas yang sangat tajam. Aris rupanya telah memasang peledak cair untuk menghanguskan seluruh rumah ini. Asap mulai memenuhi ruangan dengan cepat. Leo segera menarik Baskara menuju jendela, sementara aku tertinggal beberapa detik karena tersandung tumpukan buku. Aris tertawa gila di tengah asap yang mulai mencekik aku. Ia tidak berusaha menyelamatkan diri. Ia tampaknya lebih memilih mati bersama rahasianya. Leo berteriak memanggil namaku. Tangannya terulur dari luar jendela balkon. Aku merangkak di antara asap yang pekat, mencoba mencapai tangan Leo. Di belakangku, aku bisa melihat kobaran api mulai merambat ke dinding kayu tua yang kering, mengubah rumah kenangan masa kecil mereka menjadi neraka yang berkobar. Asap hitam yang pekat mulai memenuhi setiap sudut ruangan, membuat paru-paruku terasa seakan terbakar dari dalam. Suara api yang melahap kayu kering terdengar seperti deru ombak yang ganas, sesekali dibarengi dengan ledakan kecil dari material yang tak kuat menahan panas. Aku terbatuk hebat, mencoba merangkak di atas lantai yang mulai terasa panas membara. Di depanku, Leo masih berusaha menggapai tanganku dari ambang jendela, sementara Baskara sudah berhasil ia turunkan ke atap balkon yang lebih rendah. Namun, langkahku terhenti saat sebuah tangan yang kuat mencengkeram pergelangan kakiku dengan tenaga sisa yang luar biasa. Itu Aris. Di tengah kobaran api dan asap yang mencekik, wajahnya tampak mengerikan dengan luka bakar dan tatapan mata yang sudah kehilangan akal sehat. "Jangan tinggalkan aku, Elara. Jika aku harus ke neraka, kamu adalah orang pertama yang akan kubawa," raungnya dengan suara yang parau. Cengkramannya begitu kuat hingga aku merintih kesakitan. Aku mencoba menendangnya, namun ia justru menarikku semakin mendekat ke arah pusat api yang mulai melalap meja kerja kayu di tengah ruangan. Aku bisa melihat langit-langit mulai retak, dan sebuah balok kayu besar yang menyala-nyala bersiap jatuh tepat di atas kami. "Lepaskan dia, Aris!" teriak Leo yang nekat melompat kembali ke dalam ruangan meski risiko nyawanya sangat besar. Leo menerjang Aris, memberikan pukulan keras ke arah wajahnya hingga cengkraman Aris pada kakiku terlepas. Leo segera menyambar tubuhku, membantuku berdiri dan mendorongku menuju jendela. Aku sempat menoleh ke belakang sekejap, melihat Aris yang tertimbun reruntuhan rak buku yang ambruk. Tidak ada lagi tawa gila, yang ada hanyalah rintihan yang tertelan oleh suara gemuruh api.
Leo menarikku keluar tepat saat ledakan gas kedua menghancurkan sebagian dinding rumah tersebut. Kami terjatuh ke atas rumput basah di halaman belakang, terengah-engah menghirup udara dingin malam yang bercampur rintik hujan. Rumah itu kini telah berubah menjadi obor raksasa yang menerangi kegelapan hutan. Baskara duduk mematung di dekat pohon pinus, menatap rumah masa kecilnya yang musnah bersama adik kandungnya yang ia cintai sekaligus benci. Aku menangis sesenggukan, bukan karena meratapi kematian Aris, melainkan karena syok yang teramat dalam atas semua kegilaan yang baru saja kualami. Pernikahan yang baru berumur hitungan hari itu berakhir dalam tumpukan abu dan dendam yang tak tersisa. Leo menghampiriku, wajahnya penuh jelaga dan luka-luka baru. Ia menyerahkan kartu memori dan dokumen yang sempat ia amankan di balik jaketnya sebelum ledakan terjadi. Ini belum berakhir, Elara. Kita harus segera pergi dari sini sebelum polisi atau orang-orang Aris yang lain datang. Masih ada Siska dan dia tidak akan tinggal diam jika tahu Aris sudah tiada. Ucap Leo dengan nada mendesak. Aku mengusap air mataku menyadari bahwa Siska adalah ancaman terakhir yang mungkin jauh lebih licik karena ia menguasai administrasi dan kunci-kunci rahasia di perusahaan keluarga Aris. Kami segera memapah Baskara menuju mobil yang tersembunyi di balik hutan, meninggalkan rumah yang kini tinggal kerangka bara itu. Di dalam mobil yang melaju membelah kegelapan menuju kota, suasana terasa sangat sunyi. Baskara memegang erat dokumen wasiat asli yang sudah lama ia impikan untuk dilihat kembali. Namun sebuah plot twist yang tak terduga mulai terungkap saat Leo membuka suara di tengah perjalanan. Sebenarnya aku harus jujur padamu, Elara. Aku bukan sekedar mantan rekan bisnis yang dihianati, ucap Leo sambil matanya tetap fokus pada jalanan yang licin. Aku menoleh ke arahnya dengan kening berkerut. Lalu siapa kamu sebenarnya? Tanyaku dengan nada curiga yang kembali muncul. Leo menghela napas panjang, sebuah rahasia besar meluncur dari bibirnya. Sebenarnya aku adalah anak angkat dari pengacara keluarga kalian yang meninggal secara misterius sebulan setelah kecelakaan orang tua Aris. Ayahku dibunuh karena ia mengetahui pemalsuan wasiat itu dan ia meninggalkan pesan padaku untuk mencari Baskara. Aku mendekati Aris selama setahun terakhir hanya untuk mencari tahu di mana ia menyembunyikan kakalnya. Aku tertegun. Ternyata semua orang dalam cerita ini memiliki agenda pribadi yang didorong oleh masa lalu yang kelam. Tidak ada yang benar-benar murni. Semua terjalin dalam benang merah dendam yang sama. Sesampainya di sebuah tempat persembunyian baru, sebuah apartemen rahasia di pusat kota, kami mulai menyusun strategi untuk menghadapi Siska. Leo menjelaskan bahwa Siska kemungkinan besar sudah mulai memindahkan aset-aset likuid perusahaan ke rekening luar negeri segera setelah ia kehilangan kontak dengan Aris malam ini. Kita harus menghentikan transaksi itu sebelum pagi tiba, atau kemenangan kita hanya akan menjadi kemenangan moral tanpa sepeser pun harta yang kembali ke tangan Baskara. Aku menawarkan diri untuk menjadi umpan. Aku akan kembali ke kantor pusat Aris, berpura-pura tidak tahu tentang kematian Aris, dan mencoba menjebak Siska agar ia mengaku di depan rekaman tersembunyi. Awalnya Leo menolak keras karena risikonya sangat besar, namun Baskara mendukungku. Siska tidak tahu kalau Elara sudah tahu segalanya. Ia mengira Elara masih istri bodoh yang terketakutan. Gunakan itu sebagai kelemahan dia, ucap Baskara dengan nada yang kini lebih berwibawa. Dengan persiapan yang sangat matang dan peralatan penyadap terbaru dari Leo, aku melangkah menuju gedung perkantoran Aris saat fajar mulai menyingsing. Hatiku berdebar, namun amarahku telah berubah menjadi kekuatan yang dingin dan terhitung. Aku tidak lagi takut pada Siska. Aku ingin melihatnya membusuk di penjara bersama kenangan tentang kekasih gelapnya yang sudah menjadi abu. Begitu aku melangkah masuk ke lobi gedung yang megah itu, aku melihat Siska sedang sibuk memberikan instruksi pada beberapa staf keamanan dengan wajah yang sangat tegang. Begitu ia melihatku, ekspresinya berubah drastis, campuran antara keterjegutan dan kecurigaan yang mendalam. Ia segera menghampiriku dengan langkah cepat. "Ibu Elara, kenapa pagi-pagi sekali sudah di sini? Dan di mana Pak Aris? Saya kehilangan kontak dengannya sejak semalam." Tanyanya dengan nada yang mencoba terdengar sopan namun penuh selidik. Aku memasang wajah paling panik yang bisa kubuat, memegang lengannya dengan gemetar. "Siska, tolong aku. Aris tidak pulang semalam, dan ada orang asing yang meneleponku mengatakan hal-hal mengerikan tentang rumah lama di desa," ucapku sambil terisak palsu. Siska menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada keraguan di matanya, namun drama tangisanku yang begitu meyakinkan tampaknya berhasil melunakkan pertahanannya sedikit demi sedikit. Ia membawaku masuk ke ruang kerja Aris yang luas, menutup pintu rapat-rapat, dan mendudukkanku di sofa kulit yang dingin. "Tenanglah Bu Elara,
Pak Aris adalah pria yang kuat. Dia pasti sedang mengurus sesuatu yang mendesak. Jangan biarkan penelpon gelap itu menakuti Anda, ucapnya sambil memberikan segelas air. Aku memperhatikan jari-jarinya yang sedikit gemetar saat memegang gelas, tanda bahwa ia sebenarnya jauh lebih panik dariku. Aku meminum air itu sedikit, lalu mulai melancarkan serangan psikologi sesuai rencana Leo. Tapi Siska, orang itu bilang Aris menculik kakaknya sendiri. Itu tidak mungkin kan? Aris bilang dia anak tunggal. Orang itu juga bilang bahwa semua uang perusahaan sebenarnya milik orang lain. Aku takut sekali jika kita semua akan ditangkap polisi. Isakku semakin menjadi-jadi. Mendengar kata polisi dan uang perusahaan, wajah Siska menjadi pucat pasi. Ia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Ia jatuh ke dalam perangkap. Ia mengira aku hanyalah istri naif yang ketakutan, sehingga ia mulai bicara lebih banyak dari yang seharusnya untuk menenangkanku, sekaligus mengamankan dirinya sendiri. Dengarkan saya, Elara, apapun yang terjadi Anda harus tetap berada di pihak kami. Jika ada orang bertanya, katakan saja Pak Aris sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Saya sedang mengurus pemindahan dana darurat agar perusahaan tetap stabil. Setelah ini selesai kita akan pergi dari sini. Bisiknya dengan nada yang mulai kehilangan kendali. Aku melihatnya membuka laptop Aris. Jemarinya bergerak cepat di atas papan tik. Di layar aku bisa melihat deretan angka fantastis yang siap dikirim ke rekening cangkang di negara suaka pajak. Ini adalah bukti digital yang kami butuhkan. Bukti penggelapan dana secara aktif oleh Siska. Melalui mikro penggeras suara yang tersembunyi di bros hijabku, Leo memantau semuanya dari mobil yang terparkir di bawah gedung. Ia memberiku isyarat melalui getaran di jam tanganku bahwa data sudah cukup terekam dan disalin oleh tim IT yang ia bawa. Sekarang saatnya untuk benar-benar menghakiri sandiwara ini. Aku berhenti menangis secara mendadak, menghapus air mata di pipiku dengan sangat tenang, lalu berdiri dan berjalan ke arah meja Siska. Sudah cukup Siska, transaksi itu tidak akan pernah terkirim. Ucapku dengan suara yang kini dingin dan penuh otoritas. Siska mendongak, wajahnya dipenuhi kebingungan yang dengan cepat berubah menjadi ketakutan saat ia menyadari perubahan drastis dalam auraku. Apa maksud Anda? Elara, Anda sedang tidak sehat. Duduklah kembali. Perintahnya dengan nada gemetar. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mungkin dulu dimiliki Aris saat ia merasa menang. Aris sudah mati Siska. Dia tewas di rumah lamanya beberapa jam lalu. Dan Baskara pemilik sah semua harta ini sedang berada bersama pengacaranya untuk membekukan semua aksesmu. Baskara terperanjat. Ia mencoba menutup laptopnya dan meraih tasnya untuk melarikan diri. Namun aku lebih cepat. Aku menahan tangannya dengan kekuatan yang tak pernah kusangka kumiliki. Pintu ruangan itu terbuka dengan debuman keras. Leo masuk bersama 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman yang telah bekerja sama dengannya sejak awal. Siska merosot di kursinya, menyadari bahwa pelariannya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Siska Aryani, Anda ditahan atas tuduhan pemufakatan jahat, pencucian uang dan terlibat dalam menyembunyikan tindak pidana pembunuhan berencana, ucap salah satu petugas sambil memasangkan borgol ke tangan Siska. Siska tidak melawan. Ia hanya menatapku dengan kebencian yang mendalam, sebuah tatapan dari predator yang kini telah menjadi mangsa. Setelah Siska dibawa pergi, ruangan yang megah itu mendadak terasa hampa. Aku duduk di kursi direktur yang dulu ditempati Aris, merasakan beratnya kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Leo menghampiriku, meletakkan tangannya di bahuku. Kamu melakukannya, Elara. Kamu adalah orang paling berani yang pernah kutemui. Aku hanya bisa mengangguk pelan, merasa lelah yang luar biasa. Semua ketegangan selama beberapa hari ini seolah meluap begitu saja. Baskara kemudian masuk ke ruangan itu, mengenakan setelan jas yang rapi meski tubuhnya masih terlihat kurus. Ia menatap ruangan ayahnya dengan mata berkaca-kaca, akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya menjadi miliknya sejak 10 tahun lalu. Baskara memelukku erat, sebuah pelukan akak yang tulus. Terima kasih Elara, tanpamu aku mungkin akan mati di sel itu sebagai orang gila yang terlupakan. Kamu bukan hanya menyelamatkan aku, kamu menyelamatkan martabat keluarga kami. Aku tersenyum lemah, merasa bahwa setidaknya ada sesuatu yang baik yang lahir dari pernikahan berdarah ini. Namun pekerjaan kami belum selesai. Kita harus mengurus pembersihan nama baik Baskara secara hukum, restrukturisasi perusahaan, dan yang paling berat bagi saya, mengurus perceraian Anumerta dan administrasi kematian Aris yang penuh dengan skandal. Hari-hari berikutnya diisi dengan hiruk-pikuk pemberitaan media. Nama Aris yang dulu harum kini menjadi sampah di mata publik. Aku dicap sebagai istri pemberani oleh media,
Meskitu di dalam hati aku hanya merasa sebagai seorang wanita yang dipaksa dewasa oleh pengkhianatan. Aku memutuskan untuk mengasingkan diri sejenak dari sorotan publik setelah semua urusan hukum selesai. Baskara mengambil alih kendali penuh atas perusahaan dan berjanji akan memberikan kompensasi besar bagi semua pihak yang dulu pernah dirugikan oleh Aris. Ia juga memberiku saham dalam jumlah signifikan, sebagai tanda terima kasih yang memberiku kemandirian finansial untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Sebelum aku benar-benar meninggalkan kota ini untuk beristirahat, aku bertemu dengan Leo di sebuah kedai kopi pinggiran. Ia terlihat lebih santai tanpa beban dendam yang dulu selalu menghantuinya. "Apa rencanamu sekarang, Elara?" Aku menatap ke arah jalanan yang mulai diguyur hujan gerimis. Hujan yang kini terasa menenangkan, bukan lagi mencekam. Aku ingin belajar lagi, mungkin mendalami bidang seni yang dulu kutinggalkan demi menyenangkan Aris. Aku ingin menemukan diriku yang sebenarnya, bukan Elara yang dibentuk oleh keinginan orang lain. Leo mengangguk, sorot matanya yang dulu dingin kini dipenuhi dengan rasa hormat. "Jika kamu butuh sesuatu atau jika ada monster lain yang mencoba mendekatimu, kamu tahu di mana harus mencariku." Kami berpisah dengan jabatan tangan yang erat. Tidak ada janji asmara yang terburu-buru, hanya rasa saling menghargai antara dua orang yang pernah berjuang bersama di tengah badai. Aku melangkah keluar dari kedai itu, menghirup udara segar yang terasa begitu manis di paru-paruku. Beban di hatiku sudah terangkat sepenuhnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai yang nyaris menghancurkan hidupku itu meredah. Aku berdiri di atas balkon sebuah villa kecil di kaki gunung, tempat yang kini kusebut sebagai rumah. Udara pagi yang dingin menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah dan pinus yang menyegarkan. Tidak ada lagi gaun pengantin sutra yang menyesakkan. Tidak ada lagi perhiasan mahal yang terasa seperti rantai. Dan yang paling penting, tidak ada lagi ketakutan yang mengintai di setiap sudut bayangan. Aku menyesap teh hangat di tanganku, menatap matahari yang perlahan muncul dari balik bukit, menyadari bahwa cahaya itu benar-benar milikku sekarang. Setelah proses pengadilan yang panjang dan melelahkan, keadilan akhirnya tegak berdiri. Aris dinyatakan sebagai pelaku tunggal dalam berbagai kasus kriminal berat, meskipun ia telah tiada. Siska dijatuhi hukuman belasan tahun penjara, dan semua aset yang ia coba gelapkan berhasil dikembalikan ke perusahaan di bawah kendali Baskara. Baskara sendiri bertransformasi menjadi pemimpin yang luar biasa. Ia tidak hanya memulihkan kejayaan perusahaan keluarga, tetapi juga membangun sebuah yayasan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang di institusi kesehatan jiwa. Sebuah bentuk penghormatan atas penderitaannya sendiri selama 10 tahun. Aku sesekali masih berkomunikasi dengan Leo. Ia kini bekerja sebagai konsultan keamanan tingkat tinggi dan sering mengirimkan kabar tentang perjalanannya ke berbagai belahan dunia. Hubungan kami tetap menjadi sebuah persahabatan yang unik. 2 jiwa yang dipertemukan oleh dendam, namun disatukan oleh misi untuk bertahan hidup. Kami tidak pernah mencoba untuk memaksakan sebuah hubungan asmara, karena kami sama-sama tahu bahwa luka yang kami bawa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar pulih. Namun, mengetahui bahwa pria itu ada di suatu tempat di luar sana selalu memberikan rasa aman yang tenang di hatiku. Hari ini, aku memutuskan untuk turun ke desa bawah guna membuka pameran seni pertamaku. Di dalam villa ini, aku menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melukis. Kanvas-kanvasku tidak lagi dipenuhi warna-warna gelap dan suram seperti saat aku pertama kali tiba di sini. Kini, goresan kuasku lebih banyak menangkap keindahan alam, harapan, dan kekuatan manusia untuk bangkit dari abu. Aku menyadari bahwa seni adalah caraku untuk berteriak tanpa suara, caraku untuk memproses semua pengkhianatan yang pernah kuterima dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah dan bisa dinikmati orang lain. Saat aku tiba di galeri kecil tempat pameran diadakan, aku melihat sebuah karangan bunga besar di depan pintu masuk. Kartunya bertuliskan, "Untuk Elara yang berhasil menghancurkan dinding lemarinya sendiri dan terbang bebas, dari Baskara dan Leo." Aku tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang menjalar di dadaku. Di dalam galeri, orang-orang mulai berdatangan, menyagumi hasil karyaku. Salah satu lukisan utamaku, yang kuberi judul Pintu yang Terbuka, menggambarkan sebuah ruangan gelap dengan sebuah pintu yang terbuka sedikit, membiarkan seberkas cahaya masuk.
Lukisan itu bukan tentang ketakutan saat pintu terbuka, melainkan tentang keberanian untuk melangkah keluar menuju cahaya tersebut. Di tengah kerumunan, aku melihat seorang wanita muda berdiri lama di depan lukisan itu. Matanya berkaca-kaca, dan ia tampak sedang memikul beban yang sangat berat di pundaknya. Aku menghampirinya, memberikan senyum yang tulus. Kami tidak berbicara banyak, namun saat ia menatapku, aku melihat sepercik kekuatan baru di matanya. Itulah tujuanku sekarang. Aku ingin menjadi pengingat bagi setiap wanita di luar sana bahwa kita bukanlah objek yang bisa dimainkan. Kita bukan bidak catur yang bisa dikorbankan, dan kita selalu memiliki pilihan, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun. Malam itu, setelah pameran usai, aku berjalan sendirian di sepanjang jalanan desa yang sepi. Aku menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Aku teringat pada malam pernikahanku, malam di mana pria asing masuk ke lemariku dan memberikan pilihan yang mengerikan itu. Dulu aku pikir hidupku berakhir di sana. Ternyata, itu adalah awal dari kehidupanku yang sebenarnya. Aku telah kehilangan banyak hal. Aku kehilangan cinta yang kupikir nyata, aku kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan aku sempat kehilangan rasa aman pada diriku sendiri. Namun, dari semua kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, jati diriku. Aku berhenti di depan cermin toko yang sudah tutup, melihat bayanganku sendiri. Wanita di cermin itu memiliki sorot mata yang tajam, rahang yang tegas, namun dengan senyum yang jauh lebih tenang. Aku bukan lagi Elara yang naif. Aku adalah Elara yang telah melewati api dan keluar sebagai emas yang murni. Aku menarik nafas panjang, menikmati kebebasan yang telah kuperjuangkan dengan setiap tetes keringat dan air mataku. Hidup ini mungkin tidak akan pernah sempurna, dan luka-luka itu mungkin akan meninggalkan parut selamanya. Namun, aku siap menghadapi apapun yang datang di depan sana. Perangku telah selesai, namun perjalananku baru saja dimulai. Aku melangkah pulang menuju villa di atas bukit, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakangku. Pintu kamar kini tak lagi menakutkan bagiku, karena aku tahu siapapun yang masuk aku sudah siap dengan kekuatanku sendiri. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti perjalananku dari awal hingga akhir. Ingatlah, jangan pernah biarkan siapapun menghancurkan duniamu, karena kunci kebahagiaanmu selalu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain yang bersembunyi di balik topeng kasih sayang. Nama saya Elara, dan ini adalah akhir dari ceritaku, sekaligus awal dari masa depanku. Jangan lupa untuk selalu waspada, karena terkadang musuh yang paling berbahaya adalah orang yang paling dekat dengan jantungmu. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya yang penuh dengan inspirasi dan kekuatan. Tetaplah berani, tetaplah kuat.